Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hegemoni Pulau putaran kedua segera berakhir lagi. Di babak kedua hegemoni pulau, semua 30 legiun belajar dengan baik. Setelah awal, semua orang tidak meminta jasa tetapi tidak meminta apapun. Tidak ada yang tertarik pada 10 kam militer. Fakta telah membuktikan bahwa jika satu legiun akan menyerang barak, bahkan jika itu bisa dikalahkan, itu akan benar-benar kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu, segera setelah putaran kedua kompetisi dimulai, legiun mengirim utusan untuk berkomunikasi dengan legiun sekitarnya. Berusaha menyatukan 2 atau 3 korps di sekitar dan mengelilingi barak bersama. Adapun semua bahan yang disediakan di kamp militer itu akan dibagi rata oleh semua orang. Segera, 10 aliansi dengan cepat disimpulkan. Pada tanggal yang disepakati, 10 aliansi utama mengirim pasukan untuk maju menuju 10 kamp militer. Kali ini, tidak ada yang berani menarik bagian depan selama jajaran tim sangat dekat dan, selama perjalanan, pengintai terus-menerus dikirim untuk menjelajahi semua intelijen dalam radius 10 mil. Meskipun 10 kamp militer dibagi menjadi 3 kelompok lagi, masing-masing tim dibagi menjadi 10 tim 100 orang, tetapi mereka ditemukan sebelum mereka mendekati. Menghadapi Zhang Wang dari Korps Pemuda, para prajurit dari 10 kamp militer harus meninggalkan serangan diam-diam. Jelas, strategi yang sama tidak dapat digunakan terus-menerus. Pasukan remaja bukanlah orang bodoh, mereka tidak bisa jatuh di lubang yang sama 2 kali. Menghadapi situasi ini, murid-murid Jianzong sedikit tercengang. Sekarang, Korps Pemuda telah membentuk 10 pasukan koalisi. Setiap pasukan koalisi memiliki 90.000 pasukan. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa mereka tidak dapat menahan pengepungan 90.000 pasukan. Pengalaman sejarah memberitahu mereka bahwa begitu jumlah pasukan yang menyerang kota melebihi 10 kali lipat dari para pembela HAM, kota itu tidak akan mampu menahannya lagi. Sekarang, ini bukan lagi masalah 10 kali lipat. 3.000 pembela, tetapi menghadapi 90.000 pasukan pengepungan. Ini adalah celah 30 kali lipat. Meskipun dikatakan bahwa tentara itu mahal, tidak mahal, tetapi itu juga perlu dibagi menjadi beberapa kesempatan dan penggunaan. Tentara elit memiliki penggunaan tentara elit. Jika Anda bersikeras menggunakan tentara elit sebagai umpan meriam, maka prajurit elit adalah umpan meriam dan tidak dapat disempurnakan sama sekali. 9.000 tentara, segerombolan lebah datang. Dengan bakat rasial dari domba iblis, mereka dapat langsung berlari menaiki dinding curam dan bergegas ke barak sepanjang jalan untuk memotong tiang bendera mereka. Untuk iblis domba, bahkan warga sipil iblis domba yang tidak dibudidayakan dapat berlari 9 langkah di dinding yang curam. Tembok kota di bawah 10 meter, bahkan mereka yang belum mempraktikkan domba iblis, dapat berlari sepanjang jalan. Pagar kamp militer setinggi lebih dari 9 meter. Untuk anak-anak dengan lebih dari 10 segmen, ini hanyalah punggungan kecil. Bayangkan adegan seperti itu. Pasukan 90.000 pasukan bergegas naik dan turun. Bagaimana jika 3.000 murid sekte pedang membunuh musuh dengan seluruh kekuatannya? Bahkan jika mereka membunuh satu pisau pada suatu waktu, bagaimana dengan semua paku? Dalam sekejap pasukan seperti pasang surut membasuh mereka. Karena itu, setelah berpikir 2 kali, Zhu Xiaomei, yang bertugas menggantikan Zhu Hengyu, membuat keputusan yang menentukan. Bagaimanapun, mundur ke barak adalah situasi yang hilang. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk memecahkan bangkai kapal dan menenggelamkan kapal. Segera, di bawah perintah Zhu Xiaomei, 3.000 tentara dibagi menjadi 3 garis dan dicolokkan ke sarang lawan. Dengan keunggulan kecepatan, sebelum mereka tiba di barak, mereka melancarkan serangan putus asa di rumah mereka. Meskipun semua legiun muda meninggalkan 3.000 pasukan, mereka masih berserakan melawan 1.000 murid Jianzong dan tidak bisa bertahan sama sekali. Hanya sesaat, ribuan murid Jianzong melintasi pagar dan memasuki kemah besar tentara. Segera 30 tiang bendera dipotong lagi. Dan pada saat bersamaan, 30 korps remaja hanya mengemudi sedikit lebih dari setengah jalan. Ada 1 jam penuh dari 10 kamp militer. Entah mengapa dikalahkan lagi, semua legiun muda tidak bisa lagi bangga. Dan yang membuat mereka merasa sedih adalah, dalam setengah bulan terakhir, di lembah setan, seperti yang dibayangkan Zhu Hengyu. Meskipun banyak orang memilih untuk menjalani kehidupan yang damai saat mengisi kuesioner, namun secara alami, mereka masih agresif. Selama setengah bulan, pertempuran berlanjut di lembah setan. Bahkan ketika puluhan orang berkelahi di jalan, pemandangannya berantakan. Darah hitam dan merah menutupi seluruh jalan. Bersama kelompok tua kakak lelaki dan pemimpin, Zhu Hengyu dipindahkan ke Pulau Hegemoni. Sekelompok remaja ambisius yang baru secara alami ingin menduduki posisi ini. Menjadi gangster di setiap lingkungan.
Jika bukan Zhu Hengyu yang memindahkan Zhu Xiaomei untuk menyelamatkan semua yang terluka pada waktunya. Dalam setengah bulan, setidaknya 100 atau 200 orang akan mati, atau bahkan lebih. Sayangnya, bahkan Zhu Xiaomei bukanlah obat mujarab. Dia bisa menyelamatkan orang, tetapi hanya mereka yang hidup. Begitu yang terluka meninggal di tempat, Zhu Xiaomei tidak bisa disembuhkan. Dalam lebih dari setengah bulan, hampir 30 orang tewas di tempat, bahkan Zhu Xiaomei tidak bisa menyelamatkan mereka. Bagi para remaja ini yang berani turun ke jalan lagi karena kekerasan, Zhu Hengyu membenci itu semua. Karena mereka tidak menyukai perdamaian dan stabilitas, mereka semua akan pindah untuk memperjuangkan hegemoni. Apakah kamu ingin bertarung? Ada lebih banyak peluang di sana. Oleh karena itu, dalam periode setengah bulan, lebih dari 30.000 remaja berkelahi dan berkelahi dikirim ke pulau hegemoni. Bagi para remaja ini, Zhu Hengyu tidak memiliki kasih sayang untuk dibicarakan. Selama mereka berpartisipasi dalam pertarungan, apakah mereka terancam atau terobsesi, mereka akan dibebaskan dari lembah domba iblis. Lagi pula, Zhu Hengyu sekarang tidak memiliki energi untuk dengan hati-hati membedakan siapa yang terancam dan siapa yang dilindungi. Apalagi, jantung terpisah dari perut, siapa tahu siapa yang berbohong. Meskipun Zhu Hengyu sebenarnya memiliki cara untuk menyaringnya. Tetapi pertanyaannya adalah, dari mana Zhu Hengyu datang untuk menyaring ini? Jika ada lebih dari 30.000 orang, satu persatu, jika Zhu Hengyu sibuk sekarat, aku khawatir dia tidak bisa terlalu sibuk. Selain itu, tugas terpenting Zhu Hengyu sekarang adalah mempelajari 13 volume buku tentara. Ketika teori kedua kompetisi pulau berakhir, Zhu Hengyu baru saja selesai mempelajari buku-buku tentara jilid pertama. Meskipun itu adalah buku militer yang ditinggalkan oleh Xuan Bing Mo Huang. Namun tetap saja kalimat itu, hal yang paling mendasar adalah yang paling jelas dan dapat dimengerti. Hanya 1, 2, 3, 4 penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman Zhu Hengyu saat ini, selama dia menyapu bersih, dia pada dasarnya akan menguasainya. Lagi pula, sebagian besar konten yang Zhu Hengyu sebenarnya baca dari buku-buku militer dan buku perang lainnya. Bahkan, sebagian besar konten telah ditampilkan berkali-kali. Tentu saja, buku perang dan buku perang yang ditinggalkan oleh Xuan Bing Mo Huang jelas bukan hal biasa. Itu bisa dinilai dari bahan buku perang saja. Buku perang awan ini bukan emas, besi atau baja. Warnanya putih dan teksturnya keras. Sekalipun waktu telah berlalu puluhan juta tahun, itu masih tahan lama. Jika itu tidak diambil dari rak buku Istana Es dengan tangan, Zhu Hengyu bahkan akan berpikir bahwa buku-buku perang ini baru saja disempurnakan. Zhu Hengyu selesai membaca volume pertama buku itu. Dari sudut pandang Zhu Hengyu, meskipun buku pertempuran awan ini adalah buku militer tingkat atas, jelas bahwa tingginya masih terlalu tinggi. Ini bukan buku untuk pemula. Banyak hal dasar baru saja diperkenalkan secara singkat. Sebagian besar ruang dikhususkan untuk merekam dan menyatakan beberapa pemahaman dan aplikasi khusus. Hanya dari segi level dan tinggi, buku pertempuran awan ini jelas lebih maju dari semua buku yang dibaca Zhu Hengyu. Tapi sejauh kelengkapannya diperhatikan, Batalion Cloud ini jelas jauh lebih buruk. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Zhu Hengyu bermaksud untuk menyusun satu set dasar peperangan perang sendiri. Alasan mengapa dia harus mengkompilasi dirinya sendiri adalah tidak berdaya. Buku-buku perang, taktik perang dan buku-buku perang yang telah dia baca sebenarnya tidak banyak. Ada pencetakan kertas, branding kulit, segel giok, buku emas dan gulungan perak. Dalam pandangan Zhu Hengyu, semua jenis buku perang, taktik perang, dan buku perang memiliki karakteristik masing-masing, tetapi mereka semua memiliki cacat dan cacat. Tentu saja, ini hanya pandangan Zhu Hengyu sendiri. Bagaimanapun, sudut pandangnya berbeda dari orang lain. Apa yang Zhu Hengyu ingin tuliskan bukanlah serangkaian taktik perang. Bagaimanapun, para jenius ini adalah nafis murni. Bahkan marinir pun tidak. Apa yang perlu mereka pelajari dan kuasai adalah perang laut yang paling murni. Jika Anda hanya mengajari mereka metode perang laut, mereka tidak akan memiliki kegunaan lain selain membuang waktu dan energi mereka. Zhu Hengyu percaya bahwa hal-hal profesional harus diserahkan kepada orang-orang profesional. Sudah terpuji untuk dapat melakukan satu hal secara ekstrim. Jika Anda ingin melakukan lebih dari satu hal sekaligus, itu sama sekali tidak bijaksana. Karena itu, Zhu Hengyu hanya bisa mengumpulkan semua taktik yang telah dilihatnya. Ini termasuk taktik pertempuran darat, laut, dan udara. Kumpulkan semua taktik, pelajari kekuatan dan kelemahan satu sama lain, periksa celah dan isilah lowongan, lalu gabungkan ide-ide Anda sendiri untuk menyusun satu set manual perang pribadi Zhu Hengyu. Selain itu, set buku peperangan perang ini secara khusus ditujukan untuk perang laut. Hanya prajurit yang bertarung di laut yang membutuhkan jenis seni ini. Lagi pula, banyak hal berbeda di laut dan di darat. Meskipun banyak hal yang umum, tetapi mirip dengan berkemah dan berkemah, mirip dengan berbaris, mereka sangat berbeda. Di laut, bagaimana Anda bisa memiliki kemah? Kapal perang adalah akun kam Anda. Apa hubungan antara berbaris di laut dan kru?
Formasi di laut terdiri dari kapal perang dan tidak ada hubungannya dengan kru. Contoh lain, lokasi geografis yang disebut. Tidak ada bukit sama sekali di pincuan di laut. Apa yang disebut lokasi geografis tidak lebih dari sebuah pulau, terumbu karang, dan sarang Sea Warcraft. Sebagian besar geografi di darat tidak dapat ditemukan di laut. Jika Anda seorang angkatan laut, Anda harus melatih kemampuan Anda untuk membunuh musuh di laut. Sejarah telah berulang kali membuktikannya. Tidak mungkin menguasai segalanya. Serakah untuk kesempurnaan, hasil akhirnya hanya bisa segalanya, semuanya longgar. Ambil prajurit terbaik dari seluruh pasukan dan latih mereka menjadi prajurit khusus dasa lomba. Anda bisa terbang di langit dan berenang di laut, Anda juga bisa naik di darat dan melakukan segalanya. Tetapi pada kenyataannya, di langit mereka tidak bisa mengalahkan S-Air Force. Di laut mereka tidak bisa mengalahkan S-Navy. Di darat mereka bukan lawan dari pasukan S. Meskipun pasukan khusus yang dilatih oleh metode khusus ini juga memiliki penggunaan dan penggunaan khusus. Tetapi bagaimanapun juga ini hanya sejumlah kecil pelatihan pasukan khusus tujuan khusus. Tidak mungkin untuk memperluas metode pelatihan ini ke seluruh pasukan. Tidak mungkin untuk melatih semua pion dengan metode pelatihan ini. Tidak perlu ragu, Angkatan Udara yang paling kuat jelas merupakan elit Angkatan Udara murni. Angkatan Laut yang paling kuat jelas merupakan elit Angkatan Laut murni. Di bidangnya sendiri, sudah jarang mencapai level tertinggi. Belum lagi melintasi lintas beberapa bidang dan mencapai level tertinggi di beberapa bidang sekaligus. Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu memeras otaknya dan menulis buku pertempuran Hengyu yang dinamai menurut namanya. Di sisi lain, di Pulau Hegemoni, dengan kedatangan 30.000 remaja, kekuatan dari 10 kamp militer telah meningkat dari 3.000 menjadi 6.000. Kekuatan totalnya telah berlipat ganda. Meskipun pendatang baru ini masih muda, jajaran iblis hanya berusia puluhan awal. Namun, mereka mungkin tidak memiliki cukup pelanggaran, tetapi lebih dari cukup untuk ditempatkan di kamp. Dengan 3.000 remaja berbakat ini bergabung dengan Barak, 3.000 murid sekte pedang bahkan dapat menyerang dengan tidak hati-hati. Setelah mempelajari beritanya, 900.000 remaja di pulau itu semuanya memiliki wajah pahit. Selama 2 putaran berturut-turut, mereka dibawa ke sarang. Akhirnya, dia menemukan sedikit aturan, dan dia tidak akan lagi dipegang oleh pihak lain. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa di dalam 10 kamp militer ada tentara. Dan tidak apa-apa jika kamu tidak menambah jumlah prajurit. Bagaimana cara bertarung kali ini? Setelah menghabiskan 3 bulan, Zhu Hengyu akhirnya mentransfer volume pertama buku pertempuran Hengyu. Dalam 3 bulan, para pembela dari 10 kamp militer telah mencapai 30.000. Dalam 3 bulan terakhir, para pemuda yang tersingkir di lembah setan mencapai lebih dari 300.000. Lebih dari 300.000 remaja didistribusikan secara merata di antara 10 kamp militer. Di bawah penjadwalan 3.000 murid Jianzhong, setiap putaran hegemoni berjalan lancar. Namun, dengan berlalunya 3 bulan, game hegemoni bahkan belum menembus cincin pertama. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Zhu Hengyu, setelah 10 kamp militer diduduki pada saat yang sama, mereka dapat memasuki dunia yang kacau. Tetapi lebih dari 3 bulan telah berlalu. Meskipun beberapa kamp militer telah ditangkap, 10 kamp militer telah jatuh secara bersamaan, tetapi itu tidak pernah terjadi. Paling banyak sekali, 6 kamp militer telah ditangkap. Tapi 4 barak terakhir, tidak mungkin untuk menyerang untuk waktu yang lama. Sudah menyeret selama 1 bulan, sampai akhir putaran hegemoni. 3 bulan berlalu. Meskipun semua remaja belum membaca buku-buku perang, mereka telah memperhatikan banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya, dalam hal apapun, daying tidak boleh kosong. Penjaga yang cukup harus dibiarkan untuk mencegah musuh mengambil sarang mereka sendiri. Karena itu, jangan melihat setiap legiun ada 30.000 tentara. Namun kenyataannya, yang benar-benar dapat digunakan hanya 20.000. 10.000 tentara yang tersisa tidak bisa digunakan. Anda harus tinggal di kemah Anda sendiri. Selain itu, sebelum pasukan berangkat, sejumlah besar wahana pengintaian semuanya dilepaskan. Bagaimanapun, lawan tidak akan pernah diberi kesempatan untuk menyerang. Selain itu, dalam perjalanan ke Pawai, itu bahkan lebih hati-hati. Terutama ketika melewati tempat-tempat berbahaya itu, sejumlah besar pengintai akan dikirim untuk menyelidiki segala sesuatu di sekitar mereka. Meskipun masih sangat muda, namun pada kenyataannya, masing-masing legiun sudah terlebih dahulu memilah-milah buku perangnya sendiri. Dari berkemah dan berkemah untuk penyelidikan intelijen, untuk berbaris pertempuran lapangan, pengepungan. Tanpa mempelajari semua ini, mereka tidak bisa bertahan hidup terlalu lama di Pulau Hegemoni. Sedikit ceroboh. Dimanapun Caca terpapar, musuh akan memotong seketika dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Di medan perang, musuh tidak akan membiarkan Anda melakukan kesalahan. Jika Anda berani melakukan kesalahan, pihak lain pasti akan mengalami kesalahan, dan Anda akan dikalahkan seperti bambu yang patah. Di atas medan perang, tidak ada tempat untuk apa yang disebut kebaikan dan belas kasihan. Entah Anda mati, atau saya mati.
Karena Anda dapat memilih, itu pasti kematian Anda, saya hidup. Pada saat yang sama, anak-anak muda yang berjuang untuk pulau dan hulu tidak pernah habis. Di lembah setan, tatanan itu berangsur-angsur stabil. Dalam 3 bulan terakhir, lebih dari 300.000 remaja telah dibersihkan karena pertengkaran. Tidak ada yang tahu di mana mereka dibawa. Tidak ada yang tahu hukuman apa yang akan mereka derita. Oleh karena itu, di bawah pencegahan hukum dan perintah, tatanan sosial secara bertahap menjadi damai dan damai. Para remaja di lembah setan ini tidak makan, minum, atau makan makanan campuran setiap hari. Setiap hari, mereka menerima 6 jam pendidikan. Dalam waktu 6 jam, mereka harus belajar mengendalikan kapal perang di bawah instruksi instruktur. Setiap akhir pekan, diperlukan penilaian. Mereka yang memiliki nilai bagus akan dipilih untuk pelatihan elit. Mereka yang memiliki nilai rata-rata dilatih sebagai pilot dan bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh kapal perang. Adapun mereka dengan hasil yang sangat buruk, mereka tidak akan sia-sia. Ada juga banyak pekerjaan di kapal perang yang tidak membutuhkan teknologi dan pengetahuan yang terlalu tinggi. Mereka hanya harus mengikuti perintah atasan mereka dan melakukan tugas-tugas sederhana itu. Kuncinya adalah mematuhi dan mematuhi perintah. Adapun mereka yang memiliki prestasi akademik yang buruk dan menolak untuk mematuhi perintah, mereka semua dibersihkan dan dikirim untuk memperjuangkan hegemoni. Keras kepala seperti itu jelas tidak cocok untuk pekerjaan teknis, jadi lebih baik pergi ke garis depan dan melakukan pekerjaan penyediaan logistik. Itu tidak mengharuskan Anda untuk menjadi kuat secara teknis, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan, dan Anda bahkan tidak perlu mematuhi perintah. Anda hanya perlu berhati-hati dan bekerja keras, dan melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Seperti memindahkan biji-bijian dan rumput, memelihara kapal persenjataan, membangun kamp, membangun dinding. Dapat dikatakan bahwa setiap orang bermanfaat. Menurut karakteristik yang berbeda, dan keterampilan yang berbeda. Setiap orang diberi posisi yang paling cocok untuk mereka. 3 bulan telah berlalu. Di Pulau Hegemoni, 1,2 juta anak muda memulai babak baru hegemoni. Di sisi lain, 300.000 orang muda dengan keterampilan akademik dan akademik yang sangat baik telah dipindahkan ke Pulau King New. Masing-masing menaiki 100 kapal perang yang baru dibangun dari Ice Diamond Heavy Industry. Awalnya, sebagai siswa baru, kapal perang tua yang mereka kuasai haruslah yang sudah tua dan dihilangkan. Tapi masalahnya sekarang adalah latar belakang Zhu Hengyu terlalu dangkal. Dia tidak bisa menemukan 100 kapal perang tua sama sekali dan pergi untuk melatih anak-anak. Meskipun ada begitu banyak kapal perang di sana, setan sapi dapat ditemukan di sana. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa sudah ada lebih sedikit kapal perang dari klan iblis. Setiap kapal perang kini menjalankan tugas yang sangat penting. Kecuali Zhu Hengyu bersedia menyerahkan kapal perang yang baru dibangun kepada para tetua klan iblis. Jika tidak, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah memberikan kapal perang baru yang baru dibuat ini kepada para jenius ini. Sejujurnya, bukan karena Zhu Hengyu telah berpikir untuk menyita kapal perang tua klan iblis untuk melatih para pemuda klan iblis. Jika dibandingkan dengan kapal perang yang baru dibangun oleh Ice Diamond Heavy Industry, itu akan lebih dari 1000 tahun lagi. Bahkan jika anak-anak ini belajar mengendalikan kapal perang tua itu, apa gunanya? Suatu hari, ketika mereka naik kapal perang baru industri berat setan es, mereka pasti bodoh di sana di tempat. Apakah ini sama sekali berbeda? Meskipun seperti kapal perang baru, terlalu boros untuk mengajari mereka sebuah kapal pengajar, tetapi tidak ada cara, ini bukan pilihan. Selain itu, perbatasan laut dari klan iblis tidak memiliki ancaman sama sekali. Sebelum penghancuran klan domba iblis, tidak ada bahaya di dalam wilayah lautan klan iblis. Karena itu, bahkan jika kapal perang baru ini tidak diserahkan kepada anak-anak ini, mereka hanya dapat menganggur dan berkarat di sana. Jika demikian, mengapa tidak menggunakannya? Bahkan jika anak-anak itu dioperasikan secara tidak benar dan menyebabkan kerusakan pada kapal perang, itu bukan masalah besar. Kapal perang baru ini sangat kuat dan sangat kuat. Bahkan jika ada kerusakan, itu dapat dengan mudah diperbaiki. Karena itu, Zhu Hengyu membuat keputusan akhir. Biarkan 300.000 pemuda domba setan ini menggunakan batch pertama dari 100 kapal lapis baja kapal perang yang dibangun oleh Ice Diamond Heavy Industry sebagai kapal pengajar. Hasilnya, 300.000 remaja suku domba iblis, yang pertama naik ke kapal, sering mengalami kecelakaan. Ribuan kesalahan operasi terjadi dalam sehari. Kapal perang baru belum meninggalkan dermaga, dan menabrak bola. Menyebabkan kerusakan pada 30 kapal perang. Biaya pemeliharaan saja adalah angka astronomi. Jika dikonversi menjadi uang, itu cukup layak menjadi kota dengan populasi 1 juta, dan total pajak selama 1 tahun. Untungnya, Zhu Hengyu tidak peduli sama sekali, dan dia tidak peduli. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu juga ingin mempekerjakan kru lama secara langsung. Mereka pada dasarnya tidak dapat membuat kesalahan dan menjamin bahwa mereka dapat menaikkan kapal perang. Namun, para remaja ini dipersiapkan untuk klan setan Ox. Apakah itu klan sapi setan atau Zhu Hengyu, mereka hanya dapat memilih para pemuda ini.
Karena itu adalah remaja, secara alami muda. Muda dan bodoh, ini juga merupakan kebutuhan tertentu. Karena itu, menerima kesalahan mereka juga merupakan keharusan. Untuk serangkaian kecelakaan yang terjadi pada hari pertama, Zhu Hengyu dan bos Departemen Militer Iblis tidak ditanggapi dengan serius sama sekali. Apa yang mereka inginkan tidak pernah sekarang. Yang mereka inginkan adalah masa depan. Dan para remaja ini adalah masa depan mereka. Karena mereka ingin mereka menjadi talenta dengan cepat, mereka harus diberi kesempatan. Yaitu memberi mereka kesempatan untuk berolahraga, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk melakukan kesalahan. Fakta telah membuktikan bahwa dalam menghadapi kecelakaan besar, ingatan semua orang akan sangat kuat. Karena itu, mereka tidak takut melakukan kesalahan. Selama mereka tahu kesalahan dan dapat memperbaikinya, mereka akan puas jika mereka tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Adapun sedikit kerugian, apakah itu Zhu Hengyu atau klan Ox-Ox, mereka benar-benar acuh tak acuh. Hal terpenting tentang bermain urusan militer adalah uang. Setiap latihan tempur biasa menghabiskan banyak uang. Pada periode berikut, di dermaga di luar Pulau Qingniu, bermain-main setiap hari. Ketika kapal perang memasuki dan meninggalkan pelabuhan, mereka sering bertabrakan satu sama lain, bergesekan, dan tabrakan ditutupi dengan lubang. Ice Demon Heavy Industry terlalu malas untuk diperbaiki, biarkan mereka crash. Pokoknya, tubuh utama dari kapal perang ini sangat kuat, dan itu tidak mudah hancur. Selama Anda bisa mengemudi, maka teruslah mengemudi. Meskipun kulit terlihat sangat jelek, itu tidak berpengaruh pada kinerja kapal perang. Terus buat kesalahan. Kecepatan promosi semua remaja sangat cepat. Jika Anda belum melihatnya dalam 3 hari, Anda harus menunggu dan melihatnya. Namun, ada terlalu banyak aspek yang perlu dipelajari dan ditingkatkan oleh kaum muda ini. Bahkan pengrajin industri es iblis berat kapal terus memberikan instruksi dan penjelasan. Mereka juga tidak bisa menguasai kapal perang yang begitu besar dan rumit dalam waktu singkat. Tapi, sebagai remaja, mereka berada dalam masa hidup mereka, dengan kemampuan belajar terkuat dan tahun pertumbuhan tercepat. Orang dewasa perlu belajar setahun penuh sebelum mereka dapat mempelajari segalanya. Mereka hanya perlu 1 bulan untuk menguasainya. Meskipun mereka tidak stabil seperti orang dewasa dan kurang rentan membuat kesalahan, mereka jauh lebih cepat daripada orang dewasa dalam hal kecepatan. Perlu disebutkan, dalam mengemudikan kapal perang, Zhu Hengyu tidak menyewa angkatan laut lama untuk mengajar mereka. Sebagai gantinya, industri berat sihir es mengirim 1000 pengrajin tingkat master untuk mengajar di kapal. Pengrajin ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur dan kinerja kapal lapis baja pertempuran. Untuk kapal perang lapis baja ini, mereka bisa dikatakan terkenal. Cukup keluarkan aksesori, mereka dapat mengetahui fungsi dan lokasinya. Di bawah pengajaran mereka, semua remaja pada dasarnya akan memahami dan menguasai kapal perang ini. Inilah yang tidak bisa diperbandingkan oleh Angkatan Laut tua. Para perwira Angkatan Laut itu, meskipun mereka tahu cara mengemudi kapal perang, mereka tidak membangun kapal perang. Struktur, kinerja, dan prinsip kapal perang sama sekali tidak diketahui. Seringkali, mereka hanya tahu bagaimana melakukannya, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Saya bahkan tidak tahu, setelah melakukan ini, bagaimana berbagai struktur, organ, rune, dan formasi kapal perang bereaksi dalam sebuah rantai. Perubahan apa yang akan dilakukan untuk seluruh kapal perang? Apa sebenarnya yang menyebabkan kapal perang itu muncul seperti itu? Tapi pengrajin industri iblis es berat ini tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga tahu mengapa. Para remaja itu tidak perlu belajar membangun kapal, tetapi mereka harus tahu struktur dan kinerja seluruh kapal perang. Bahkan, begitu kapal perang memiliki masalah, mereka harus dapat mengetahui apa yang menyebabkan masalah. Bagaimana kita dapat dengan cepat dan mudah mengembalikan kekuatan kapal perang? Jangan minta mereka untuk memperbaikinya sepenuhnya. Tapi paling tidak, itu harus bisa pergi, mulai. Selama mereka bisa kembali ke galangan kapal, semua masalah tidak akan lagi menjadi masalah. Waktu berlalu, perjalanan waktu. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun, 10 kam militer akhirnya ditangkap pada saat yang sama. Di Pulau Hegemoni, pulau ini akhirnya memasuki tahap kekacauan. Namun, belum ada pasukan yang dapat menangkap 10 barak pada saat yang sama, apalagi tinggal di 10 barak selama 3 hari. Bahkan resimen yang menangkap 3 barak pada saat yang sama gagal muncul. Legiun pertama yang mencoba menangkap 3 barak pada saat yang sama mengalami pencekikan bersama oleh lebih dari 10 pasukan. Akhirnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Di bawah pengepungan lebih dari selusin pasukan dan lebih dari 300.000 orang, hanya 30.000 orang saja yang tidak bisa menolaknya. Sekarang setengah tahun telah berlalu. Menurut rencana semula, Zhu Hengyu harus berangkat dan bergegas kembali ke Pulau Yangjiao. Namun, Zhu Hengyu menemukan bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali. Gelombang kedua dari 300.000 remaja akan segera pergi. Pergi ke Pulau Qingniu untuk mengontrol 100 kapal perang yang baru dibangun. Gelombang pertama 300.000 remaja juga telah menyelesaikan pelatihan pendahuluan.
Sekarang, ketika memasuki dan meninggalkan pelabuhan itu tidak akan bertemu lagi. Meskipun untuk saat ini, saya belum pergi jauh ke lautan untuk pelayaran ke lautan, tetapi operasi sehari-hari tidak memiliki masalah. Mereka telah mulai memasuki 18 galangan kapal untuk menyaksikan dan memahami struktur spesifik dari kapal perang lapis baja ini. Jika Anda ingin mengendalikan hal yang baik, Anda harus benar-benar memahaminya, dan semakin baik Anda memahaminya, semakin baik. Karena itu, meski kaum muda ini tidak perlu belajar bagaimana membangun kapal, tidak perlu mengetahui prinsip-prinsip desain dan proses teknis, tetapi struktur dasar, fungsi, dan prinsipnya masih harus dikuasai. Ketika mereka menekan tombol tarik tuas dan aduk batang kemudi, mereka harus tahu bahwa mereka berada di bawah rantai institusi. Bagaimana berbagai bagian dari seluruh kapal perang bekerja, bagaimana cara mentransfer, bagaimana cara mengubah, sehingga mencapai maksud operasional mereka. Meskipun Anda tidak memahami ini, Anda juga dapat mengontrol kapal perang, tetapi operasi seperti itu terlalu kasar. Operasi semacam itu tidak akan pernah ingin mencapai kondisi persatuan manusia dan kapal. Bagi Zhu Hengyu, kegagalan mencapai kesatuan manusia dan kapal adalah kegagalan. Angkatan laut semacam itu tidak bisa memenuhi persyaratan Zhu Hengyu. Tak terkalahkan di semua arah. Tetapi bahkan seorang pilot kapal perang yang hebat tidak dapat menemukannya, bukankah itu lelucon? Tapi pertanyaannya sekarang adalah, jika Zhu Hengyu tidak kembali ke Pulau Yangjiao, siapa yang akan menangani masalah di sana? Menghadapi pilihan sulit ini, Zhu Hengyu terdiam. Jelas, strategi wilayah Laut Domba Darah sangat penting. Tetapi terus terang, ini hanya manfaat langsung. Dan 3 juta remaja ini, serta industri berat iblis es, adalah darah kehidupan dari perbuatan besar keluarga domba iblis, dan bahkan seluruh keluarga iblis. Bahkan jika strategi Pulau Domba Darah gagal, kehilangan Zhu Hengyu tidak sebesar yang diharapkan. Paling-paling, dia kehilangan tahta iblis. Selain itu, Zhu Hengyu tidak akan memiliki kerugian yang lebih besar. Namun, setelah kerja sama dengan klan sapi setan gagal, itu terlalu banyak kerusakan pada Zhu Hengyu. Singgasana sihir tidak dapat dijamin sekarang, dan akan berjuang untuk nanti. Namun, setelah kerja sama klan iblis gagal, klan iblis tidak akan pernah mempercayainya lagi dan tidak akan terus bekerja sama dengannya. Selain itu, ada preseden untuk kegagalan klan iblis, dan cabang-cabang lain dari klan iblis mungkin tidak percaya Zhu Hengyu lagi. Dengan cara ini, Zhu Hengyu bisa kehabisan gunung dan air, tidak meninggalkan apa-apa. Setelah banyak pertimbangan, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Bagaimanapun, dia tidak bisa pergi pada saat kritis ini. Meskipun 3 juta jenius muda ini berasal dari kalangan bawah, tidak ada yang akan meragukan bakat dan bakat mereka. 3 juta remaja ini adalah jenius sejati. Anak-anak dari keluarga sipil, dan juga anak-anak pejabat tinggi, telah melewati banyak ujian. Mereka yang berbakat dan berbakat telah lama diterima oleh pasukan utama dan keluarga besar. Hanya pengemis jalanan ini yang tidak mampu membayar biaya pengujian minimum. Jangan lihat mereka tinggal di jalanan. Tapi bakat dan bakat mereka sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Para jenius dan anak muda ini semuanya adalah mutiara laut yang berharga. Jika Zhu Hengyu tidak bisa melatih mereka sesegera mungkin, begitu mereka tumbuh, pandangan mereka tentang kehidupan, pandangan dunia, nilai-nilai, dan stereotip lengkap. Jika Anda ingin berkultivasi lagi, saya khawatir itu tidak mungkin. Untuk orang dewasa, Anda berbicara tentang cita-cita, impian, dan ambisi bersama mereka. Untuk orang dewasa, hanya uang dan hanya manfaat yang nyata. Hal-hal lain yang bodoh, Anda harus menggunakannya untuk membodohi anak-anak. Selain itu, hanya 3 juta remaja berbakat dalam hidup mereka, dengan kemampuan belajar terkuat dan usia belajar tercepat. Pelatihan 1 tahun sekarang lebih efektif daripada pelatihan 100 tahun di masa depan. Kebiasaan yang mereka kembangkan sekarang, pengetahuan yang mereka bentuk, dan kualitas yang mereka miliki tidak akan berubah di masa depan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu hanya dapat memilih masa depan antara masa sekarang dan masa depan. Adapun manfaat langsung, tentu saja Zhu Hengyu tidak akan menyerah. Hanya saja beberapa hal harus diubah. Setelah berpikir keras selama sehari semalam, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah. Singkirkan Su Ziyun, wilayah laut dari Pulau Domba Darah dan posisi Komandan Angkatan Laut. Ini Komandan Angkatan Laut dari Taring. Dan Su Ziyun, diangkat kembali sebagai wilayah laut dari Pulau Domba Darah, presiden dari 3 angkatan bersenjata yang tampan. Bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu di perairan Pulau Sueyang. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu, yang awalnya berencana untuk menyerahkan Su Ziyun sebagai kapal perang emas hitam andalan, juga diambil kembali. Faktanya, kapal perang emas hitam ini tidak pernah meninggalkan Zhu Hengyu. Dalam 6 bulan terakhir, Black Gold Battleship bertanggung jawab untuk menjemput anak-anak ini untuk pergi ke Pulau Qingyu. Setiap kapal dapat mengangkut lebih dari 30.000 anak. Akibatnya, hanya ada 9 kapal perang hitam dan emas di perairan Pulau Sueyang. Mereka ada di tangan Fang Fang dan 8 avatarnya. Setelah menunjuk Su Ziyun, Presiden Angkatan Bersenjata di Pulau Domba Berdarah.
Zhu Hengyu diam-diam memerintahkan iblis elang emas yang tampan melalui rantai jiwa untuk sementara waktu. Untuk mengambil setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu mengirim kapal perang platinum untuk pergi ke perairan Pulau Domba Darah untuk menjemputnya. Alasan mengapa Zhu Hengyu berani begitu percaya diri adalah untuk memberikan Su Ziyun komandan 3 tentara di Pulau Domba Darah. Di satu sisi, itu karena Zhu Hengyu percaya pada bakat dan kemampuan Su Ziyun. Tetapi lebih karena komandan angkatan laut klan iblis adalah Dewa Elang Emas. Dan setan elang emas yang tampan sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Meskipun, Zhu Hengyu hanya mengendalikan setan elang emas yang tampan, tapi itu sudah cukup. Terlepas dari apa yang akan dilakukan Angkatan Laut Iblis, Zhu Hengyu akan menjadi yang pertama tahu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu setidaknya bisa memastikan bahwa Pulau Yang Jiao tidak akan jatuh. Ini juga dapat memastikan bahwa ada gerakan besar klan Iblis, yang dapat diketahui sebelumnya. Sekali kesalahannya terlalu mendesak, sangat tidak mungkin untuk bertarung. Zhu Hengyu juga dapat segera memesan Su Ziyun melalui rantai jiwa. 9 kapal perang emas hitam akan mengevakuasi semua pembela di Pulau Yang Jiao dan kota Yang Jiao. Ide Zhu Hengyu sederhana. Dia memilih masa depan, tetapi dia tidak mau menyerah saat ini. Daripada menyerah secara langsung, lebih baik mencobanya. Mungkin, Su Ziyun begitu kuat sehingga dia membantu Zhu Hengyu mewujudkan strategi Pulau Domba Darah. Bahkan jika itu akhirnya gagal, Zhu Hengyu tidak kehilangan banyak. Selain itu, semua pion dan jenderal termasuk Su Ziyun, juga telah sepenuhnya terlatih. Tidak masalah dari sudut mana. Berusaha keras untuk mencobanya selalu lebih baik daripada menyerah. Selain itu, Zhu Hengyu tidak mengharapkan Su Ziyun untuk benar-benar membantunya mencapai tujuan strategisnya. Selama Su Ziyun bisa menyeret Zhu Hengyu untuk mengakhiri pelatihan para remaja ini. Menyeret ke Zhu Hengyu dapat meluangkan waktu untuk pergi ke wilayah Laut Pulau Domba Darah untuk berpartisipasi dalam pertempuran Angkatan Laut Pulau Domba Darah, yang merupakan keberhasilan besar. Selama Su Ziyun bisa menyeretnya sampai saat itu, Zhu Hengyu memiliki kepercayaan diri untuk mencapai hegemoni Pulau Domba Darah dengan kerjasama Iblis Elang Emas yang tampan. Segera Iblis Elang Emas yang tampan berkuda di kapal perang platinum dan mencapai Pulau Hegemoni sampai bertemu Zhu Hengyu. Tutup pintunya. Zhu Hengyu dan Golden Eagle sangat tampan dan berdiskusi selama 3 hari 3 malam. Setan elang emas yang tampan itu berbalik dengan kegirangan. Dalam 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu mengatur banyak hal. Dengan berakhirnya gencatan senjata Pulau Yang Jiao, dan kota Yang Jiao pasti akan diserang oleh monster. Bagaimanapun, iblis tidak mungkin membiarkan paku terjebak di hati. Meskipun hati ini bukanlah jantung dari seluruh ras iblis. Ini hanya area jantung dari Pulau Domba Darah. Namun meski begitu, secara strategis itu masih bisa ditoleransi. Namun, setelah Zhu Hengyu dan Jin Diao Yao Sui bernegosiasi, mereka masih menemukan solusi. Pertama-tama, mudah dipindahkan. Setan elang emas yang tampan, Anda dapat menghubungi Angkatan Laut Iblis, setan yang tampan dari Armada Laut Utara, Raja Iblis. Meskipun gencatan senjata sudah berakhir, Zhu Hengyu dapat menggunakan uang untuk merayunya seperti yang dilakukannya pada Golden Eagle. Setiap bulan, Zhu Hengyu dapat memberikan banyak perak dan emas yang berharga sebagai biaya gencatan senjata. Tetapi pada saat yang sama, Zhu Hengyu masih harus menambang 9 tambang batu energi ajaib. Menghadapi keuntungan besar, Zhu Hengyu tidak khawatir mereka tidak akan tergerak. Anda harus tahu bahwa, dalam hal asal dan status dalam pasukan iblis, elang emas jauh lebih tinggi daripada mereka. Tetapi bahkan elang emas itu tampan dan tidak bisa menahan godaan, apalagi yang lain. Selama Zhu Hengyu dapat menghasilkan cukup emas dan perak, ia tidak takut orang-orang itu tidak tergerak. Karena itu, meski gencatan senjata selesai, keadaan gencatan senjata dapat dipertahankan. Kedua, untuk Departemen Militer Klan Iblis, berkeliling dan bermain Tai Chi. Departemen Tentara Iblis pasti berharap untuk menghapus kuku ini sesegera mungkin. Karena itu, Iblis Elang Emas yang tampan dan para jenderal dari Armada Beihai harus memberikan pernyataan yang kuat. Adapun retorika dan alasan, Zhu Hengyu telah membantu mereka memikirkannya. Alasan untuk menjaga Gietoran dan Gietoran adalah bahwa ada 3 niat. Salah satunya adalah menggunakan Pulau Yang Jiao sebagai umpan untuk memancing domba iblis untuk datang menyelamatkan, dan kemudian datang ke pengepungan untuk membantu. Jelas ini adalah taktik yang cerdas. Meskipun persuasi tidak kuat, itu adalah pepatah. Yang kedua adalah menggunakan Pulau Yang Jiao dan kota Yang Jiao sebagai tempat latihan untuk armada dan rekrut iblis Beihai. Jika rekrutan angkatan laut dikirim langsung ke garis depan, mereka akan sering dihancurkan. Karena itu, sebelum benar-benar pergi ke medan perang, lebih baik untuk melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya di daerah yang relatif aman. Meskipun pernyataan ini tidak terlalu meyakinkan, itu selalu merupakan alasan yang dapat diterima. Yang ketiga adalah menggunakan Pulau Yang Jiao dan kota Yang Jiao sebagai paku untuk melatih kemampuan kontrol penyebaran yang komprehensif dari armada Beihai Iblis. Menurut diskusi antara Zhu Hengyu dan Jin Diao Yao Sui, jika Angkatan Laut Iblis dapat mencapai titik terobosan,
Maka mereka tidak akan kehilangan kesempatan, dan mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengikuti terobosan dan bergerak menuju area jantung dari lomba domba iblis. Di masa lalu, ada terlalu banyak situasi serupa, yang tak terhitung jumlahnya dan banyak. Sun mengatakan pertempuran Pulau Domba Darah baru saja berakhir. Klan Iblis secara langsung memecahkan celah dengan sebuah titik, dan kemudian sepanjang titik terobosan dari Pulau Yang Jiao, langsung menembus seluruh wilayah Laut Pulau Darah Domba. Setelah wilayah Laut Pulau Domba Darah ditembus, Domba Iblis segera mundur. Khawatir bahwa jalur pasokan akan terputus, pasukan Iblis Domba dengan tegas meninggalkan beberapa pulau di sekitarnya. Yaosu Navi, pulau-pulau di kedua sisi tidak jatuh. Mengikuti jalur darah pembunuhan, terus maju. Setelah menembus wilayah laut dari Pulau Domba Darah itu menyebar ke kedua sisi lorong dan sepenuhnya menangkap seluruh wilayah laut Pulau Domba Darah. Untungnya, itu hanya perairan Pulau Sueyang. Jika di masa depan, Angkatan Laut Iblis telah menemukan pejuang yang lebih baik, dapatkah ia menembus sedikit dan membunuh lebih dalam? Kemudian, Angkatan Laut Ras Iblis harus menghadapi situasi duri dalam hati. Jika Anda tidak terbiasa dengan dan beradaptasi sesegera mungkin, Anda tidak dapat menyelesaikan dan menghadapi situasi ini dengan benar. Maka kerugian yang mungkin disebabkan di masa depan akan diperluas 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Sekarang, dengan sengaja meninggalkan Paku Gitohon untuk memungkinkan Angkatan Laut dari Ras Iblis beradaptasi dengan situasi di mana mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan wilayah laut. Bahkan jika Pulau Yang Jiao menyebabkan kerusakan besar pada armada Beihai Iblis, itu pada akhirnya terbatas. Lagi pula, berapa banyak angin dan ombak yang bisa dilemparkan oleh pulau tanduk kecil. Jelas, retorika ini lebih meyakinkan. Agar dapat beradaptasi dengan situasi yang pasti akan muncul di masa depan. Untuk mengakumulasi pengalaman yang cukup, sebenarnya merupakan hal yang baik untuk sengaja meninggalkan kuku yang bisa dikuasai. Bahkan jika Departemen Militer Iblis tidak menerimanya, Armada Laut Utara dapat memaksanya untuk bertahan. Tidak mungkin bagi pasukan Iblis untuk pergi ke Armada Laut Utara karena keuntungan dan kerugian sebuah pulau. Tentu saja, situasi ini tidak akan bertahan lama. Mustahil bagi Departemen Militer Iblis untuk mengizinkan Pulau Yang Jiao dan kota Yang Jiao tinggal di sana selama bertahun-tahun. Untungnya, Zhu Hengyu membutuhkan sesuatu tidak selamanya. Hal terburuk tentang Zhu Hengyu adalah warisan. Meskipun laju kenaikannya cepat, kekurangan fondasi tidak bisa diperbaiki. Meskipun Zhu Hengyu telah naik ke tahta iblis, itu adalah fakta bahwa pasukan di bawah komandonya bahkan belum mencapai iblis. Dia membutuhkan periode waktu untuk mengembangkan pasukannya sendiri, melatih tentaranya, melatih para jenderalnya, mendapatkan kekayaannya, dan mengumpulkan. Selama dia diberikan waktu yang cukup, Zhu Hengyu yakin bahwa dia dapat bangkit dengan kuat. Setelah mengirim setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk merasa lega. Ada setan elang emas yang tampan secara diam-diam mengerahkan kekuatan, dan ada sejumlah besar perak dan emas untuk menyuap tingkat tinggi dari suku-suku iblis Armada Laut Utara. Zhu Hengyu yakin bahwa setidaknya gencatan senjata akan diperpanjang untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dalam waktu ini, Zhu Hengyu harus bisa menyelesaikan pelatihan awal untuk para remaja ini. Dengan buffer waktu ini, Zhu Hengyu awalnya dapat menyelesaikan komitmennya kepada klan Ox-Ox. Kembangkan angkatan laut yang kuat untuk mereka. Setelah kerja sama dengan klan sapi setan telah diperkuat, Zhu Hengyu memiliki fondasi besar. Setelah mengirim setan ukiran emas yang tampan, Zhu Hengyu menghubungi Zheng Xiaoyu melalui rantai jiwa. Di waktu berikut, kamar dagang Hengyu yang didirikan oleh Zheng Xiaoyu harus beroperasi penuh. Kamar dagang Hengyu ini didirikan oleh Zheng Xiaoyu. Dalam seluruh proses, Zheng Xiaoyu sepenuhnya terorganisir dan terencana. Untuk kamar dagang dan industri Hengyu, Zhu Hengyu tidak ikut campur. Zhu Hengyu tidak pernah mencampuri semua yang ada di kamar dagang Hengyu. Pendirian kamar dagang Hengyu adalah untuk menjual semua jenis bahan berharga dan bahan obat yang diproduksi oleh ular laut. Sekarang, armada kamar dagang Hengyu sudah memiliki lebih dari 3.000 kapal dagang. 3.000 kapal dagang ini melakukan perjalanan antara domba iblis dan 3.000 pulau. Setiap kapal dagang bertanggung jawab atas pengangkutan material di suatu negara kepulauan. Meskipun pembentukan kamar dagang Hengyu tidak lama, hanya butuh 10 tahun dan kurang dari 20 tahun. Tapi tidak ada yang lain di kamar dagang Hengyu, itu lebih banyak uang. Dengan keuntungan besar, tidak ada yang bisa dibeli. Apakah ada kekurangan pengiriman pedagang? Kemudian pesan langsung, atau bahkan beli kapal dagang karavan lain dengan harga tinggi. Apakah ada kekurangan pengusaha? Kemudian merekrut secara langsung dan menggali sudut. Bahkan lebih, akuisisi langsung dan merger dengan karavan lain. Inilah dunia. Meskipun uang tidak maha kuasa, ia hampir maha kuasa. Paling tidak, semua kesulitan yang dihadapi oleh kamar dagang Hengyu dapat diselesaikan dengan uang. Mulai sekarang, 3.000 kapal dagang besar terus melakukan antar jemput melalui 3.000 pulau suku Yang. Setiap saat, Zhu Hengyu menghasilkan banyak kekayaan. Tapi sekarang, yang tidak dimiliki Zhu Hengyu bukanlah uang sama sekali. Yang kurang adalah warisan.
Karena itu, Zhu Hengyu memberi perintah pada Zheng Xiaoyu. 3.000 kapal dagang dari kamar dagang Hengyu dapat mengangkut kargo sedikit lebih sedikit saat kembali. Setiap kali mereka pergi ke kota, mereka harus pergi ke daerah kumuh, mencari anak-anak yatim yang berbakat dan berbakat pengemis dan membawa mereka kembali. Untuk para bajingan yang tak berdaya, kotor, bau, pengemis, semua kota bosan dan kesal. Mereka tidak bisa mengusir mereka. Kalau tidak, itu akan terlalu tidak manusiawi. Dan yang paling penting, masih ada banyak gangster dan pengemis yang berkeliaran di jalanan sepanjang tahun. Mereka berkeliaran di jalanan kapan saja, mengemis dengan mangkuk yang pecah. Biarkan kota-kota yang semula cerah dan terang itu tiba-tiba tampak kotor. Jika memungkinkan, semua pemilik dan pengelola kota berharap untuk sepenuhnya menghapus pengemis ini. Tetapi ternyata bahkan jika yang lama dihapus, yang baru akan segera muncul. Pengemis-pengemis ini seperti air berlumpur-berlumpur. Anda membersihkan kotoran di sini, dan air berlumpur di sekitar akan melonjak. Limbah dari daerah sekitarnya akan datang, tidak ada lagi limbah, tetapi lebih banyak. Karena itu, bagi para pengemis ini, sikap kota-kota sepenuhnya konsisten. Abaikan saja, biarkan sendiri. Berdasarkan sikap ini, Zhu Hengyu berani membiarkan kamar dagang Hengyu langsung memilih orang-orang jenius di daerah kumuh tanpa khawatir. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan orang-orang miskin ini, anak yatim dan pengemis. Beberapa orang rela mengambilnya, dan kota-kota besar tidak akan menghalangi, tetapi mereka tidak akan berterima kasih. Masih kalimat itu, abaikan saja, biarkan sendiri. Saat ini, para jenius muda dari Pulau Domba Luar hampir dipilih. Generasi muda yang berbakat dan layak pada dasarnya berkumpul di Demon Sword Sect. Bahkan anak yatim, pengemis, dan bajingan di daerah kumuh dimasukkan oleh Zhu Hengyu. Namun, meski begitu, jumlahnya masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu. Dan jika Anda bergegas ke pulau-pulau lain dan kota-kota lain untuk merekrut orang-orang muda yang berbakat, itu pasti tidak akan berhasil. Ini seperti pulau-pulau lain, pasukan lain, ke pulau-pulau Domba Luar, merekrut tentara, yang termasuk lintas batas. Zhu Hengyu jelas tidak bisa diterima. Begitu Zhu Hengyu mendapat masalah, dan menikam insiden itu ke tentara Domba Iblis, pihak lain pasti tidak akan bisa berjalan. Alasan mengapa divisi tentara Iblis Domba dibagi menjadi 3.000 kepulauan Iblis Domba adalah untuk menghindari kebingungan. Jika semua orang bisa melintasi wilayah itu sesuka hati dan merekrut prajurit sesuka hati, bukankah seluruh klan Iblis Domba berantakan? Dengan cara ini, siapa yang akan mengembangkan yurisdiksi mereka masing-masing? Dimanapun prajuritnya unggul, mereka direkrut. Anda tidak perlu melatih diri sendiri, ini lebih hemat biaya. Sebenarnya, apa yang paling ingin dilihat oleh Departemen Militer adalah para Jenderal Iblis, penguasa Iblis, dan Raja Iblis di semua daerah yang dapat mengelola daerah mereka sendiri. Kembangkan lebih banyak bidak Jenderal Iblis, bahkan Raja Iblis yang tampan dan jahat bagi klan Domba Iblis. Oleh karena itu, rekrutmen tentara lintas wilayah, meskipun tidak secara tegas dilarang, jelas merupakan peraturan potensial yang tidak seorang pun berani berkomitmen. Alasan mengapa tidak ada larangan teks sebenarnya sangat sederhana. Meskipun 3.000 pulau dari suku Moyang terbagi, batas antara 3.000 pulau sulit untuk dibagi. Pada dasarnya, Departemen Klan Moyang telah memilih 3.000 pulau yang relatif besar. Kemudian, dengan mengambil pulau ini sebagai pusatnya, pulau-pulau dalam beberapa mil laut semuanya berada dalam yurisdiksi kepulauan ini. Oleh karena itu, sebenarnya ada banyak bagian yang tumpang tindih di antara pulau-pulau. Di daerah ini, ada banyak pulau. Seringkali, pulau yang sama kemungkinan berada dalam yurisdiksi efektif beberapa kepulauan. Jika Departemen Militer wajib mengeluarkan perintah, banyak masalah akan muncul. Kepemilikan banyak pulau sulit untuk didefinisikan. Karena itu, bukan berarti militer tidak mau mengeluarkan larangan seperti itu. Namun kenyataan tidak memungkinkan mereka mengeluarkan larangan seperti itu. Namun, meskipun tidak ada peraturan yang relevan dalam teks biasa, aturan yang tidak diucapkan juga merupakan semacam aturan. Pertemuan Departemen Militer juga menekankan masalah ini berulang kali. Karena ada aturan tersembunyi, mengapa Zhu Hengyu berani? Bahkan, Zhu Hengyu juga memanfaatkannya. Sebagai kepala yurisdiksi, mereka memiliki kewajiban untuk merawat orang-orang di yurisdiksi mereka dengan baik. Daerah kumuh, anak yatim, pengemis, dan gangster tidak dianggap sebagai orang mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang miskin, yatim, pengemis, dan gangster ini sangat mobile. Mengemis di kota ini hari ini. Mungkin bulan depan, Anda akan menemukannya di kota lain. Bahkan orang miskin, anak yatim, pengemis, dan gangster itu sendiri tidak tahu di mana mereka berada. Oleh karena itu, meskipun orang-orang miskin ini tinggal sementara di wilayah mereka, mereka bukan orang-orang dari wilayah hukum mereka. Di semua yurisdiksi, semua orang memiliki pendaftaran rumah tangga. Registrasi rumah tangga Anda menentukan kepemilikan Anda. Pendaftaran rumah tangga Zhu Hengyu berasal dari Pulau Muyang. Oleh karena itu, bahkan jika dia tinggal di ibu kota kekaisaran, dia masih bukan anak dari ibu kota kekaisaran.
Kecuali dia mentransfer pendaftaran rumah tangganya ke ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, dia akan selalu menjadi orang-orang di Severed Island. Dan orang-orang miskin, anak yatim, pengemis, bajingan, di mana pendaftaran rumah tangga. Mereka bukan milik kota manapun, juga tidak diterima oleh kota manapun. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu merekrut orang-orang miskin, anak yatim, pengemis, dan gangster dari kota-kota lain. Kota-kota lain tidak banyak bicara. Bahkan jika seseorang ingin berhenti, mereka tidak dapat menemukan posisi. Dan nyatanya, tidak ada yang akan menentang hal ini. Zhu Hengyu bersedia menerima dan menempatkan orang-orang miskin, anak yatim, pengemis ini, tetapi itu adalah hal yang baik untuk orang-orang Li dan orang-orang. Dia tidak akan dipuji, dan dia tidak harus dihukum dan dihentikan. Siapapun yang berani berdiri untuk mengutuk dan berhenti, yang akan ditanyai tentang integritas moral, bahkan mungkin akan bau selama bertahun-tahun. Anda hanya tidak bertanya pada orang miskin, anak yatim, pengemis. Orang lain ingin membantu mereka, merawat mereka, Anda harus berhenti. Apa maksudmu? Orang-orang miskin ini, yatim piatu, pengemis, layak mati. Yang disebut penghancuran tulang, terlalu banyak orang memarahi untuk waktu yang lama, saya takut tidak ada yang mau menghubunginya. Pada pemikiran inilah Zhu Hengyu berani memerintahkan kamar dagang Hengyu untuk merekrut anak-anak berbakat dari 3.000 pulau klan Moyang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.